Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Hari ini kita akan nge-review Grove of Mid Grade terbaru dari GK Pro, yaitu GK Pro Evo RX ya. Ini jadi ada banyak sekali pilihan warna. Yang menjadi pilihan saya itu adalah yang warna hitam pink. Kenapa? Karena warnanya cakep sekali dan saya suka ya. Jadi ini menurut saya ya, GK Pro itu mungkin ya sobat kiper yang perlu background dikit ya. GK Pro ini sendiri itu sebenarnya brand dari si pelatih kipernya Bali United, yang juga menjadi brand yang menjadi brand ambasadornya si Nadeo Argawinata yang identik dengan kiper timnas kita ya. Menurut saya pribadi, brandnya ini selalu memberikan glove-glove yang solid ya. Dan kali ini dengan GK Pro Evo RX ini, bukan Evo RX, ya benar, GK Pro Evo RX ini menurut saya mereka kembali menghadirkan produk yang sangat wow ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai dari tas. Tidak ada yang spesial ya, dia cuma ada cantumin GK Pro Evo RX di brandingan di belakang. Tas depannya ini mirip sekali dengan mayoritas tas GK Pro yang lainnya ya. Kalau sobat kiper pernah beli glove GK Pro sebelumnya, itu pasti tahu bahwa tasnya itu desainnya seperti ini dengan model yang sama dan dengan ukuran yang pas-pasan untuk glove-nya ya. Tapi ya pas-pasan itu bukan berarti tidak muat, karena di sini saya pakai glove size 10 dan menurut saya masih muat dan masuk dengan gampang ya. Nah, glove-nya sendiri ini kita bisa lihat warnanya dengan pink dan hitam ya. Pinknya itu cakep sekali ya, sangat mencolok dan menurut saya wow ya. Nah, kita bakal mulai, biasanya saya mulai dari backhand, tapi kali ini kita bakal mulai dari latex dulu. Kenapa? Karena kalau sobat kiper baca spec sheet-nya atau data spesifikasi dari si glove-nya ini, dia sangat menonjolkan bahwa glove ini menggunakan super soft latex dari Jerman ya. Nah, menurut saya, ini saya sudah uji coba sebanyak 1 kali sesi latihan ya. Menurut saya super soft latex ini memiliki latex dengan grip yang luar biasa ya untuk mid grade, dan sangat menarik sekali karena belakangan ini mulai dari RGK Cut, RGK Cat ya, terus habis itu si Thunder Blitz, termasuk si TKB Ristar V-Series, dan sekarang ini ada si GK Pro Evo RX. Latex yang ditawarkan itu semua semakin bagus untuk mid grade ya. Ini sebenarnya semakin, menurut saya pribadi ini ya, menurut saya ini semakin menunjukkan bahwa sebenarnya ya tuntutan dari glove brand lokal itu udah semakin tinggi, persaingan semakin ketat. Jadi kalau kamu tidak mendapatkan latex yang bagus, itu bakal kalah dalam bersaing ya. Demikian juga ketika di Evo RX ini ya. Latexnya itu menurut saya sangat baik sekali ya, namun untuk super soft itu pasti biasanya akan ada kelemahan di durability. Dan dari hasil percobaan saya ini sendiri, saya sudah latihan sebanyak 1 sesi ya dengan glove ini, dan hasilnya memang sudah mulai ada bintik-bintik abrasi ringan seperti demikian ya. Harusnya nanti bakal terlihat di kamera. Sehingga saya sendiri sedikit meragukan durability dari si latexnya. Namun untuk gripnya ini luar biasa sekali, mengingatkan saya kepada Fat Praxi ya. Namun melihat Fat Praxi saya itu tahan 6 bulan lebih sebelum akhirnya rusak. Nah, dugaan saya kalau sobat kiper pakai ini sebagai glove latihan, itu umurnya tidak akan selama si Fat Praxi tersebut ya, karena ini barusan 1 kali pemakaian aja sudah ada tanda-tanda latexnya itu terbuka ya, abrasi ringan seperti demikian ya. Nah, lalu kita mulai bahas dari fiturnya. Seperti biasa ya, dia sudah memiliki double strap ya. Double strapnya ini menurut saya fleksibilitas strapnya ini sedikit aneh ya. Dalam artian ketika saya coba gunakan, biasanya dia di putaran pertamanya tidak ada masalah, namun di putaran kedua itu sizingnya menjadi sedikit aneh ya. Jadi saya kasih contoh, ini saya udah dapetin yang pertama dengan fit yang bagus. Nah, yang keduanya ini ketika saya tadi coba pakai main, itu biasanya bakal menjadi sedikit lebih ketat karena mesti ditarik lebih supaya dia bisa dapat ke si velcro-nya ya. Jarak antara putaran pertama dan putaran kedua itu cukup jauh, sehingga sobat kiper harus menggunakannya dengan lebih ketat. Untuk sobat kiper yang pergelangan tangannya kecil, itu saya percaya tidak akan ada masalah. Namun untuk sobat kiper yang tangannya besar seperti saya, itu kadang perasaan ketatnya sedikit banyak jadi mengganggu ya. Namun dari segi kenyamanan overall sebenarnya tidak ada masalah ya. Nah, di bagian belakang dia memiliki ini jahitan dari 3D rubber ya. Saya yakin dari, ya benar, 3D rubber, pakai silikon rubber dengan logo GK Pro dengan colorway warna pink seperti ini. Menurut saya pinknya itu sangat matching sekali ya.
Di bagian backhand, dia menggunakan material dumbbag seperti ini, standar, tidak ada yang benar-benar spesial. Dan di sini dia sudah mengikuti desain yang belakangan ini juga semakin menjadi ngetren, yaitu material dry fit-nya, base-nya itu, dasarnya itu di bagian punggung tangan, dan padding dumbbag itu hanya di bagian ujung jari. Ya, tujuannya tidak lain supaya glove seringan mungkin, material semurah mungkin, dan juga di bagian ujung jari tetap mendapatkan proteksi yang bagus ya. Menurut saya pribadi proteksinya ini sangat prima sekali. Jadi ketika tadi saya main dengan Coach Basten ya, Ivan Basten Sianturi ya, coach yang cukup terkenal di Kota Medan, coach futsal. Tadi ketika saya latihan dengan beliau, tendangan-tendangannya itu banyak yang keras ya, semoga terekam ya. Dan itu di situ glove ini ketika saya mencoba melakukan tangkapan tersebut atau bahkan tipping ke atas gawang, saya tidak merasakan impact yang berarti di bagian jari. Daya redamnya sangat bagus, strukturnya bagus sekali ya. Nah, dari segi kenyamanan yang saya mau komentari di sini itu sebenarnya adalah glove ini bagian palmnya itu sangat lebar sekali. Jadi ini sobat kita bisa lihat, bisa saya cubit seperti ini ya. Dan bagian ini seluruhnya kosong nih. Bagian yang saya lipat ke belakang ini seluruhnya kosong. Akibatnya, nah lateksnya ini menjadi mudah sekali palming seperti ini. Untuk melakukan tangkapan fingertip atau tipping ya seperti itu, atau ketika dive ini tidak berarti banyak. Namun ketika sobat kiper melakukan tangkapan di daerah center seperti ini, meskipun dia berkontribusi di bagian daya redamnya, namun penggelembungannya ini membuat sedikit banyak feeling tangkapan itu menjadi berkurang ya. Jadi untuk sobat kiper yang benar-benar suka dengan feel jari yang kuat, glove ini tidak bisa memberikan feel jari seperti hybrid cut pada umumnya ya. Jadi itu sedikit note saja untuk sobat kiper yang memang suka banget dengan feel jari. Nah, kalau untuk feel jari sejauh ini di tahun 2022 ini glove dengan feel jari paling kuat menurut saya itu adalah TKB Restart V-Series ya, yang warna biru. Glove ini daya redamnya luar biasa, namun feel jarinya tidak begitu bagus ya. Tadi saya berapa kali melakukan tangkapan, namun saya tidak bisa mendapatkan feel jarinya gara-gara alasan yang seperti tadi ya. Cut yang digunakan di glove ini itu adalah hybrid roll negative cut seperti biasa. Dua jari terluar itu adalah roll cut dan dua jari terdalam itu adalah negative cut ya. Tujuannya dua jari terluar itu memberikan daya redam dan juga luas permukaan lateks yang maksimum, sedangkan dua jari dalam negative cut itu untuk memberikan rasa kontrol atau feel jari yang optimum ya. Namun seperti yang tadi saya sudah sebutkan, gara-gara terlalu bulky, terlalu besar dan banyak lateks berlebih di bagian telapak tangan luar seperti ini, termasuk jari kelingking dan juga di jari telunjuk di roll cutnya, feel jari di glove ini itu tidak begitu bagus ya. Bahkan sebenarnya di negative cut-nya saja menurut saya lateksnya itu bagus ya, dan luas permukaan lateksnya itu memadai, namun masih ukurannya terlalu besar, kurang ketat seperti itu. Jadi bahkan untuk jari saya yang tergolong lebar ya dan size 10 seperti ini itu rasanya longgar ya seperti itu. Cuma itu saja kelemahan dari si glove ini. Di luar itu kualitas lateksnya luar biasa. Daya redamnya juga luar biasa untuk glove mid grade, strukturnya didesain dengan tepat, modelnya cakep ya. Saya suka sekali dengan Lisping ini, dengan gasetnya dia menggunakan dry fit warna pink ya, dan base-nya warna hitam. Semuanya keren sekali. Kelemahannya itu hanya tadi situ saja ya. Untuk sobat kiper yang menginginkan kontrol jari yang kuat, negative cut itu masih lebih baik, jauh lebih baik daripada si glove ini ya. Namun kalau sobat kiper pengen daya redam, si GK Pro Evo RX ini menurut saya memberikan daya redam yang lebih bagus bahkan dibandingkan dengan beberapa glove roll cut yang beredar di pasaran saat ini. Jadi GK Pro Evo RX ini sangat saya rekomendasikan untuk sobat kiper yang pengen menggunakannya sebagai glove bertanding jika sobat kiper adalah pencinta daya redam yang tinggi, yang tidak suka jarinya itu kena impact, kena hantaman yang rasanya keras di jari, seperti demikian ya. Proteksinya bagus, daya redamnya bagus, dan keawetannya itu sebenarnya membuat dia itu lebih cocok digunakan sebagai glove tanding daripada sebagai glove latihan. Jadi untuk sobat kiper ya selalu saya rekomendasikan untuk memiliki dua glove. Untuk glove kedua, jika budget sobat kiper itu budget mid grade, si Evo Pro RX ini, sebenarnya GK Pro Evo RX ini bisa menjadi pilihan yang sangat bagus untuk sobat kiper semua. Di luar itu ya saya rasa tidak ada lagi yang perlu ini ya, fitur-fiturnya semuanya sudah saya bahas. Itu saja untuk hari ini sobat kiper. Salam olahraga, sampai jumpa sobat kiper semua.